Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tugas dari materi ketiga, yakni penggunaan sistem manajemen biaya untuk efisiensi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Bapak Yuliusman, SE MSI AKCA. Activity Based Management. Activity Based Management adalah sistem yang mengelola sumber daya dan aktivitas untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan serta meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba demi mencapai sasaran kerja dan tujuan organisasi melalui proses perbaikan terus-menerus. ABM dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua, melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Manfaat ABM. Manfaat ABM yang dapat dirasakan oleh perusahaan yaitu yang pertama, meningkatkan customer value melalui pengurangan biaya. Yang kedua, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang keempat, mengidentifikasi aktivitas dan mengendalikannya. Yang kelima, mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang keenam, mengefisienkan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Yang ketujuh, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasarkan informasi keuangan. Yang kedelapan, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah atau value add chain untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dimensi Activity Based Management. Yang pertama, dimensi biaya. Dimensi biaya memberikan informasi biaya dari sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dimensi biaya mencerminkan kebutuhan organisasi untuk menelusuri sumber-sumber pada aktivitas-aktivitas dan akhirnya membebankannya pada objek-objek untuk menganalisa keputusan-keputusan penting suatu organisasi. Yang kedua, dimensi proses. Dimensi proses memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya. Dimensi ini ingin mengetahui kinerja setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dimensi ini menunjukkan informasi tentang continuous improvement yang dilakukan perusahaan. Langkah-langkah penerapan Activity Based Management. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Langkah pertama adalah analisis aktivitas yang mengidentifikasi semua aktivitas penting organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah. Tiga kriteria untuk menentukan aktivitas yang bernilai tambah adalah yaitu apakah aktivitas tersebut perlu, apakah aktivitas tersebut efisien, dan apakah aktivitas tersebut kadang bernilai tambah, kadang tidak. Lalu yang ketiga, memahami rantai aktivitas, akan masalah dan pemicunya dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sangat penting untuk memahami jalan di mana aktivitas terhubung bersama. Yang keempat, menetapkan ukuran kinerja dengan pengukuran kinerja secara terus-menerus dan membandingkan kinerja dengan tolak ukur. Perhatian manajemen mungkin terarah pada aktivitas yang tidak perlu dan tidak efisien. Yang kelima, melaporkan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya tak bernilai tambah harus disoroti pada laporan pusat biaya. Dengan mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah dan melaporkan biayanya, manajemen dapat bekerja keras untuk mengembangkan proses dan menghilangkan biaya tak bernilai tambah. Proses value analysis. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan suatu analisis yang menghasilkan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan dilakukan. Analisa ini menekankan pada upaya untuk memaksimumkan sistem penilaian kinerja secara keseluruhan daripada performance individu. Analisis nilai proses dilakukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, driver analysis atau analisis penggerak. Inti dari informasi analisis penggerak ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan biaya aktivitas dan menjelaskan mengapa bisa terjadi. Dengan mengetahui apa yang menjadi penyebab biaya, maka perbaikan untuk menghemat
penyebab biaya akan dapat dilakukan. Yang kedua, activity analysis atau analisis aktivitas. Untuk menentukan aktivitas apa yang dilakukan, jumlah pekerja yang terlibat, waktu dan sumber ekonomi yang digunakan, serta rekomendasi bagi manajemen tentang aktivitas tersebut. Analisa aktivitas merupakan inti dari proses value analysis. Analisa aktivitas merupakan suatu proses identifikasi, penjabaran, serta evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, activity performance measurement atau pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai untuk menilai seberapa baik pekerjaan itu dilaksanakan. Pengukuran kinerja aktivitas juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Menurut Kusnadi, ukuran kinerja aktivitas berpusat pada efisiensi, efektivitas, kualitas, dan waktu. Cost of quality atau biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghindari terjadinya barang yang diproduksi mengalami kegagalan atau cacat, atau biaya yang dikeluarkan karena adanya barang cacat yang diakibatkan dari kualitas barang yang rendah. Konsep biaya kualitas ini disarankan dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan program gugus kendali mutu atau GKM. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Jenis-jenis cost of quality. Biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama biaya pencegahan, terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, dan lain-lain. Yang kedua, biaya pemeriksaan, terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contoh biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini terdeteksi sebelum dikirim ke pihak luar, contoh sisa bahan, pekerjaan ulang, dan perubahan desain. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal, terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Contoh, return dan potongan penjualan karena kualitas produk yang buruk. Fungsi biaya kualitas. Yang pertama, fungsi biaya kualitas, pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbaik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dari kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar pada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima. Dari fungsi biaya kualitas, kita mengetahui total biaya kualitas turun ketika kualitas ditingkatkan sampai titik tertentu. Tingkat optimal unit cacat telah diidentifikasi dan perusahaan berusaha mencapainya. Tingkat yang mengizinkan adanya unit cacat ini disebut tingkat kualitas yang dapat diterima atau Achievable Quality Level atau AQL. Yang kedua, fungsi biaya kualitas pandangan cacat 0. Sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan AQL mengizinkan bahkan mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan hingga akhir tahun 1970 ketika model AQL ditentang oleh model cacat 0. Intinya, model cacat 0 menyatukan keunggulan biaya akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga 0. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan semakin sedikit produk cacat akan menjadi lebih kompetitif relatif terhadap perusahaan yang meneruskan penggunaan model AQL tradisional. Just in time.
Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Prinsip dasar just in time adalah peningkatan kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dalam minimisasi pemborosan. Konsep dasar dari sistem just in time adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus. Faktor pendukung keberhasilan just in time. Yang pertama, aliran material yang lancar. Untuk menyederhanakan pola aliran material dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Ini juga membutuhkan akses langsung dan dari bagian penerimaan dan pengiriman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran yang merupakan target yang harus diselidiki dan dieliminasi. Yang kedua, pengurangan waktu setup fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan. Sesuai dengan just in time, terdapat beberapa bagian produksi diskret yang memiliki waktu setup mesin yang kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam. Hal ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem just in time. Pengurangan waktu setup yang dramatis telah dapat dicapai oleh berbagai perusahaan, kadang dari 4-7 jam menjadi 3-7 menit. Ini membuat ukuran batch dapat dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil, yang mengizinkan perusahaan menjadi sangat fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. Yang ketiga, pengurangan lead time vendor kontrak jangka panjang. Sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat kasar dari komponen yang harus dibeli setiap 2-3 bulan, dengan sistem just in time kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. Untuk itu, perusahaan kadang-kadang harus membuat kontrak jangka panjang dengan vendor untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Yang keempat, zero defect sertifikat vendor. Dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya setup, dan juga pengurangan waktu pengerja. Untuk itu, order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan faktor-faktor ini. Dalam just in time, perhitungan performansi tradisional ini sangat jauh dari keinginan untuk membentuk persediaan yang rendah dan menghilangkan hal-hal yang menghalangi operasi yang responsif. Hal ini membuat waktu awal pelepasan order yang tepat harus dilakukan setiap saat. Ini juga berarti kadang-kadang mesin dan operator mesin dapat saja menganggur. Banyak manajemen produksi yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga agar mesin dan tenaga kerja tetap sibuk. Mendapat kesulitan membuat penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan agar berhasil menggunakan operasi just in time. Perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan filosofi just in time akan mendapat manfaat yang besar. Keuntungan dan kelemahan just in time. Yang pertama, dari keuntungan just in time yaitu 1. Seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Yang kedua, itu ada kelemahan just in time. Satu kelemahan just in time adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Pengimplementasian konsep just in time dalam perusahaan juga tidak mudah. Kegiatan produksi akan terhenti dan tenggang waktu pengiriman tidak terpenuhi apabila salah satu komponen bahan penting hilang atau ditemukan cacat. Sedangkan pemasok harus mampu menyerahkan bahan baku yang bebas dari cacat pada waktu dan jumlah yang tepat. Lean Production and Accounting. Konsep efisiensi biaya lainnya yang belakangan ini muncul adalah Lean Production. Konsep ini juga sering disebut dengan Toyota Production System atau TPS.
Karena perusahaan tersebut yang mempelopori penggunaan sistem ini, land production adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Land selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Berdasarkan model land production inilah kemudian berkembang sebuah konsep baru yang disebut dengan land accounting. Konsep land production bertujuan untuk membuat perusahaan menjadi kurus dengan cara membuang segala aktivitas-aktivitas dan juga biaya yang tidak memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Land accounting atau LA. Land accounting merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong land manufacturing. Maskell dan Begley tahun 2006 dalam mendukung land manufacturing. Land accounting mempunyai misi antara lain yang pertama, menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Yang kedua, eliminasi kegiatan tidak bernilai tambah. Yang ketiga, patuh pada prinsip accounting berterima umum, regulasi pelaporan ekstern, dan persyaratan pelaporan intern. Yang keempat, mendukung land culture dengan mendukung investasi pada SDM yang menyediakan informasi yang relevan dan actionable, memberdayakan continuous improvement. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya terkait materi penggunaan sistem manajemen biaya untuk efisiensi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.